Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Riani Nur Rahmadani. Saya mahasiswi dari Institut Islam Ma'arif Jambi, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 malam. Baiklah, di video saya kali ini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Organisasi atau Desain Kurikulum, Dimensi Organisasi Kurikulum, dan Jenis-jenis Organisasi Kurikulum. Mata kuliah Pengembangan Kurikulum dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ria Maharani SPDI MPDI. Memasuki poin materi yang pertama yaitu apa sih pengertian dari organisasi kurikulum itu? Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Organisasi kurikulum juga merupakan asas atau dasar yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran, sebab pengembangan kurikulum tersebut ikut serta dalam menentukan isi dari bahan pembelajaran, cara penyampaian bahan pembelajaran, bentuk pengalaman yang akan disajikan kepada peserta didik, dan menentukan peranan pendidik dan peserta didik dalam implementasi kurikulum. Lalu poin materi yang kedua yaitu apa saja sih dimensi organisasi kurikulum itu? Ada beberapa dimensi di dalam kurikulum. Dimensi tersebut menyangkut peran kurikulum dalam pendidikan dan pelajaran. Ada 6 dimensi dalam kurikulum yaitu kurikulum sebagai suatu ide. Ide dalam kurikulum bersifat dinamis, yang berarti akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan dan minat siswa, tuntutan masyarakat, teknologi dan ilmu pengetahuan. Ide dalam kurikulum hanya ada dalam seseorang yang terlibat dalam pendidikan, seperti kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, pengawas, peserta didik, akademis, orang tua, dan sebagainya. Dari sekian banyak ide yang dikumpulkan, akan dipilih ide yang paling menarik, kreatif, inovatif, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Ide-ide setiap orang tentu berbeda-beda. Perbedaan tersebut harus dianalisis agar dapat menjadi landasan pengembangan kurikulum. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Dimensi kurikulum sebagai rencana akan ditulis dalam suatu dokumen tertulis, sehingga dapat dilihat, dianalisis. Dimensi kurikulum ini pada dasarnya merupakan versi nyata dari dimensi ide kurikulum. Aspek yang perlu dibahas seperti struktur kurikulum, mengembangkan tujuan dan kompetensi, manajemen kurikulum, hasil belajar, dan sistem evaluasi. Kurikulum sebagai ide harus mengikuti ketentuan dan pola kurikulum. Dalam perencanaan kurikulum, mengalami kesulitan karena ide yang disampaikan kebanyakan terlalu umum dan susah dimengerti oleh para pelaksana kurikulum. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum dalam kegiatan merupakan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Peserta didik akan menganggap kurikulum sebagai ide, namun pada kenyataannya berbanding balik dengan yang dialaminya. Ide dan pengalaman mungkin sejalan, tetapi tidak menutup kemungkinan akan saling bertentangan. Kurikulum harus diartikan dalam suatu kesatuan yang utuh. Jika suatu kegiatan tidak termasuk dalam kurikulum, maka hasil belajar siswa di sekolah maupun di luar sekolah merupakan refleksi dan kenyataan dari dimensi kurikulum tertulis. Semua kegiatan yang dilakukan siswa di kelas merupakan implementasi kurikulum. Artinya, kurikulum ide dan kurikulum sebagai kegiatan merupakan rangkaian yang berkesinambungan. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa kurikulum kegiatan bukan bagian dari kurikulum, karena semua kegiatan yang dilakukan siswa di dalam maupun di luar sekolah termasuk bagian dari kurikulum. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Hasil merupakan kurikulum, tetapi kurikulum bukanlah hasil dari belajar. Banyak orang yang keliru tentang hal ini. Mereka hanya tahu bahwa hasil dari belajar adalah bagian dari kurikulum. Tetapi yang tidak banyak orang tahu bahwa kurikulum bukan hanya tentang hasil belajar. Ketika melakukan evaluasi tentang kurikulum, umumnya orang akan mengaitkannya dengan hasil belajar. Walaupun pada kenyataannya, evaluasi kurikulum jauh lebih luas daripada penilaian hasil belajar. Hasil belajar bukan satu-satunya hal yang ada dalam evaluasi kurikulum, tetapi bisa menjadi salah satu dimensi kurikulum. Hasil belajar terdiri dari berbagai domain, seperti keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai.
Tujuan evaluasi kurikulum untuk mengetahui efisien dan efektivitas kurikulum. Adapun fungsi dari kurikulum yaitu untuk menyempurnakan, mengganti kurikulum dalam dimensi. Hasil belajar dipengaruhi beberapa faktor seperti guru, peserta didik, lingkungan, dan sumber belajar. Yang kelima, kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu. Kurikulum sebagai disiplin ilmu memiliki konsep, prinsip, asumsi, dan prosedur yang dapat dianalisis oleh pakar kurikulum, guru, kepala sekolah, peneliti kurikulum, tenaga pendidikan lainnya yang ingin mempelajari kurikulum. Di Indonesia memiliki beberapa sekolah seperti Sekolah Pendidikan Guru, Sekolah Guru Agama. Pada tingkat perguruan tinggi juga ada program studi pengembangan kurikulum. Semua siswa wajib mempelajari kurikulum. Tujuan kurikulum di sini untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistemnya. Yang keenam, kurikulum sebagai suatu sistem. Sistem berarti satu kesatuan yang berisi elemen atau komponen yang dihubungkan untuk mempermudah aliran informasi, energi, atau materi untuk mencapai tujuan. Sistem kurikulum merupakan salah satu bagian yang penting dan tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan sistem persekolahan. Sistem yang ada di sekolah terfokus pada kurikulum, apa yang akan disusun dan bagaimana kurikulum dilaksanakan. Sistem kurikulum mencakup tahap-tahap pengembangan dari kurikulum itu sendiri, baik itu dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Dimensi ini juga menggambarkan tentang komponen-komponen yang terdapat dalam kurikulum. Kurikulum memiliki tujuan yang satu dan memiliki komponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa dikatakan bahwa kurikulum merupakan suatu sistem. Sistem memiliki beberapa elemen seperti manusia, objek, kegiatan yang terkait dengan proses dan berfungsi sebagai kesatuan organisasi dalam satu tujuan. Kurikulum diharuskan untuk mengikuti perkembangan zaman. Itulah sebabnya kurikulum diperlukan dan dituntut untuk sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat ini. Selain sebagai sistem di sekolah, kurikulum juga sebagai sistem di dalam masyarakat. Memasuki materi yang terakhir yaitu apa saja jenis-jenis organisasi kurikulum itu. Jenis-jenis organisasi kurikulum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mata pelajaran terpisah atau separated subject kurikulum. Separated subject kurikulum adalah kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah dan bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan secara berabad-abad, agar mereka tak perlu mencari dan menemukan kembali dengan apa yang telah diperoleh dari generasi terdahulu. Namun materi yang dipelajari oleh peserta didik telah disusun secara logis oleh para ahli bidang studi. Contohnya pelajaran sejarah dan biologi. Lalu jenis-jenis organisasi kurikulum yang kedua yaitu mata pelajaran gabungan atau correlated curriculum. Korelasi kurikulum atau sering disebut juga dengan Broadfield kurikulum, yaitu kurikulum yang disusun dengan mengkorelasikan atau menggabungkan sejumlah mata pelajaran dalam satu kesatuan dengan mata pelajaran yang sejenis. Contohnya, pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Jenis-jenis organisasi kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum terpadu atau integrate kurikulum. Metode integrate kurikulum merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan berbagai bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada satu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan, sehingga batas-batas antara mata pelajaran dapat ditiadakan, contohnya pelajaran agama dan bahasa. Jenis-jenis organisasi kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum inti atau core kurikulum. Core kurikulum adalah bagian dari kurikulum terintegrasi atau kurikulum terpadu, sehingga program pembelajaran untuk kurikulum ini harus dikembangkan secara bersama-sama antara guru dengan peserta didik. Dalam proses kurikulum terpadu perlu didukung oleh kemampuan guru dalam mengelola waktu dan kegiatan sehingga aktivitas dan substansi materi yang dipelajari peserta didik menjadi lebih efektif, efisien, dan bermakna. Topik-topik yang dapat diangkat dalam kurikulum ini selalu berkaitan dengan beberapa disiplin ilmu dan lingkungan, contohnya pelajaran agama dan pendidikan kewarganegaraan. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada yang kurang jelas, teman-teman bisa membaca di makalah saya yang sudah saya share.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.